Allah menciptakan Nabi Isa dan Nabi Adam itu ada kemiripan dengan perintah kun fayakun. Penciptaan Nabi Isa dan Nabi Adam itu ada titik kun fayakun atau fase kun fayakun. Jadi bukan berarti kun fayakun itu tergantung kepada proses fisikawi dan duniawi maupun bendawi. Dalam hal penciptaan Nabi Isa dan Nabi Adam itu kun fayakunnya bukan pada prosesnya, bukan pada proses alamiahnya, yaitu jadi kalau Nabi Isa itu kan tetap diasuh oleh ibunya, tetap ibunya mengandung, tetap ibunya melahirkan, tetap ibunya mengasuh. Ibunya pun mengandung seperti biasa 9 bulan. Yang lahir pun bayi, ya, bayi Nabi Isa. Kemudian bayi pun wujudnya pun sama dengan bayi-bayi lain. Wujudnya maksudnya, bukan kemampuannya. Wujud bayi Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan wujud bayi-bayi lain. Tidak berbeda dengan bayi-bayi pada waktu itu yang lahir secara normal, tidak seperti kewujudan Nabi Isa alaihissalam yang memang pada waktu itu tidak ada proses perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ibunya, ibunda Nabi Isa yaitu Ibu Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa melalui proses perkawinan sebelumnya. Jadi tiba-tiba Ibu Maryam itu hamil. Kemudian proses hamilnya pun tidak berbeda, sama dengan proses kehamilan manusia pada waktu itu. Proses kehamilan tersebut menjadikan Nabi Isa lahir dengan keadaan yang sama, dengan cara yang sama, dengan kondisi fisik yang sama, dengan model yang sama seperti manusia lain pada waktu itu. Nah, apakah itu kun fayakunnya di situ? Apakah kun fayakun itu tergantung pada proses fisikawi tersebut, proses alam tersebut? Bukan. Nabi Isa itu pada waktu bayi juga sama, menyusui ibunya. Ibunya pun juga makan minum biasa. Setelah itu menyusui Nabi Isa, menggendong Nabi Isa. Nabi Isa juga digendong kok sama ibunya. Sama lah seperti bayi-bayi yang kita lihat sekarang ini. Prosesnya menggunakan diawali dengan perkawinan. Sedangkan Nabi Isa tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau demikian kun fayakun tergantung kepada prosesnya. Jika begitu kun fayakun tetap ada prosesnya. Proses alam maksudnya. Jadi proses bendawi itu. Kalau begitu apa bedanya Allah menciptakan? Apa bedanya Allah dengan manusia? Manusia pun, alam pun juga mengalami proses kok ketika mengadakan sesuatu. Ya, ini pertanyaan juga. Jika
yang dimaksud kun fayakun itu adalah keadaan kelahiran Nabi Isa sampai dia itu besar, maka artinya kun fayakun itu tergantung kepada proses alam. Jika demikian, kehebatan Allah tidak nampak pada keadaan itu. Jika Nabi Adam alaihissalam juga sama, ada proses pewujudannya itu, maka ini menjadi kelemahan pemahaman kun fayakun. Maka yang betul kun fayakunnya Nabi Isa, kun fayakun pada titik penciptaan Nabi Isa dan Nabi Adam itu adalah titik di mana Nabi Isa itu wujud tanpa melalui proses alam, yaitu pada titik Nabi Isa wujud tanpa Bapa. Jadi bayi Nabi Isa itu wujud tanpa ada proses pembuahan oleh sperma dan ovum di dalam diri Ibu Maryam. Jadi Ibu Maryam itu tidak pernah berhubungan suami istri dengan siapapun, tetapi dengan kehendak Allah ovum itu terbuai secara perintah kun fayakun itu. Jadi kun fayakun pada penciptaan Nabi Isa alaihissalam terjadi pada proses awal sebelum Nabi Isa itu lahir dan sebelum Nabi Isa itu embrionya terbentuk. Jadi embrio Nabi Isa pada Nabi Isa itu setelah terjadinya kun fayakun tanpa pembuahan itu, pembuahan dari sperma dan ovum itu, embrio Nabi Isa wujud secara proses alam. Jadi proses tersebut setelah tadi titik kun fayakun dilalui, maka setelah itu kejadiannya adalah kejadian fisikawi, yaitu kejadian alam. Dan seperti juga bayi-bayi lain ketika itu sama, tidak berbeda. Maka dari sudut pandangan masyarakat ketika itu, memandang bahwa Ibu Maryam ini sudah melakukan perbuatan tidak terpuji, yaitu perzinahan. Menunjukkan bahwa persepsi massa pada waktu itu, persepsi masyarakat pada waktu itu menilai secara umum bahwa orang lahir itu, logika mereka dan masuk akal juga itu menggunakan proses perkawinan. Dan penilaian itu konsep bahwa manusia itu lahir dengan perkawinan yang dipahami mereka juga berlaku bagi semua bangsa ketika itu, bagi semua keadaan sebelum itu, dan bahkan sampai sekarang pun kan demikian. Makanya begitu tahu Ibu Maryam itu mengandung dan hamil, maka bangsa Yahudi atau masyarakat ketika itu tingkat sangat tidak sukanya itu level tinggi. Dianggap Ibu Maryam adalah pezina, dan pezina itu terhina. Di zaman itu pezina terhina. Jadi bukan prosesnya itu dari bayi
beberapa bulan itu, terus beberapa itu proses kun fayakun tidak di situ. Ini nanti akan dibahas pada level lain. Tetapi yang dimaksud ayat tersebut adalah bukan pada proses kun fayakun itu prosesnya ada, itu tidak begitu. Ayat itu menunjukkan ada titik kun fayakunnya, ada tahap kun fayakun yang dialami oleh penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kun fayakun tersebutlah yang menjadi titik yang harus kita tarik sebagai blueprint dari kisah penciptaan Nabi Isa alaihissalam, sehingga karakter Nabi Isa itu alaihissalam yang karakter bayi pun sama dengan bayi-bayi yang ada ketika itu. Karakter waktu pun juga sama. Jadi karakter dari karakter awal, mau masa awal hamil, masa-masa hamil berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan sampai lahir itu sama dengan bayi-bayi lain, tidak beda jauh. Ibunya pun juga sama-sama makan minum. Nah, setelah lahir pun itu juga kelahirannya sama dengan bayi lain, bentuknya bayi sama, dari sudut kemampuan bayi sama, dari sudut keadaan wujud bayi sama. Kemampuan itu beda karena Nabi Isa itu ketika kecil bisa menjawab, itu bisa bicara, sudah bisa bicara itu ketika bayi sudah bisa bicara, untuk membuktikan bahwa betul-betul Nabi Isa alaihissalam itu seorang nabi atau rasul. Jadi membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memang tanda-tanda kehebatan Allah. Nah, ketika kita bahas tentang Nabi Isa, maka kun fayakunnya ada terjadi pada awal sebelum ada embrio. Jadi tanpa hubungan suami istri, dan tiba-tiba saja itu wujud, tiba-tiba terjadi pembuahan. Dan setelah terjadi pembuahan yang tiba-tiba itu, yang kun fayakun itu, saya ulangi lagi, dan setelah terjadi pembuahan yang kun fayakun tersebut, maka proses-proses berikutnya itu sama dengan proses-proses bayi lain yang kita lihat sekarang ini, yang dulu juga bangsa pada waktu itu melihatnya kemudian normal. Jadi itu normal, prosesnya proses alam. Bukan berarti proses itu adalah kun fayakun dalam pandangan kita, bukan begitu. Di situ tidak ada kun fayakun. Setelah kelahiran setelah pembuahan itu tetap jadinya bukan kun fayakun dari sudut pandangan kita, karena normal, lahirnya pun normal, bentuk bayi pun normal seperti biasa. Setelah besar pun juga normal, makan minum Nabi Isa alaihissalam itu. Cuma memang katanya tidak menikah ya. Demikianlah. Jadi kita harus lebih teliti dalam memahami ayat Al-Quran, karena kalau tidak akan membuat orang bingung dan menjadi tidak logis itu. Karena kalau prosesnya penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu proses seperti proses alam, padahal itu jelas ada ayat yang menyatakan kun fayakun, bahwa Nabi Isa itu penciptaannya mirip dengan Nabi Adam dengan proses kun fayakun, maka akan dinilai seakan-akan kun fayakun itu tetap berproses alam. Artinya kun fayakun itu sekedar mitos, pemahaman keliru. Jadi kun fayakun itu sekedar mitos, tidak ada
Karena kenyataannya tetap tergantung pada proses fisika. Ini kan justru tidak logis seperti ini, tidak menunjukkan kehebatan kuasa Allah. Karena kejadiannya tetap ternyata kok sama, nggak beda jauh dengan bayi lain lahirnya, kan begitu. Nah, ini difahami kun fayakunnya pada penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu. Saya ulang-ulang supaya tidak terjadi salah paham. Itu pada titik awal pembuahan ovum, di situ tidak ada sperma. Jadi tidak ada spermanya, tidak menggunakan hukum badaniah, tidak menggunakan hukum biologis. Jadi tidak ada hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tidak ada sperma yang masuk, tetapi bisa hamil. Nah, disitulah disebutnya kejadian kun fayakunnya Allah itu terjadi pada waktu itu. Begitu juga pada waktu kelahiran penciptaan Nabi Adam alaihissalam juga sama, tidak ada ayah ibu. Dengan tiba-tiba Allah memerintah kun fayakun, jadilah Nabi Adam. Kejadiannya tidak ada hubungan biologis dua orang, laki-laki perempuan. Juga tidak ada proses kelahiran dari seorang ibu terhadap bayi Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu lahir tiba-tiba sudah besar itu, dan bisa bicara, tiba-tiba sudah besar dan bisa bicara, bisa berkata-kata, bisa diajak komunikasi oleh Allah, bisa diajak untuk hidup normal seperti manusia. Itu terjadi dari penciptaan kun fayakun. Nah, kalau kita kan normalnya tidak begitu. Manusia lahir, terus manusia itu mengalami masa anak-anak, ya, lahir, masa bayi, masa anak-anak, terus masa kanak-kanak, masa remaja beberapa tahun. Itu sampai dari masa bayi ke remaja itu juga bertahun-tahun, 12 tahun itu, 13 tahun. Kemudian masa remaja, masa pemuda, terus masa tua, dan masa lanjut usia. Jadi itu tidak dilalui oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tidak ada masa bayi. Nabi Adam tidak dari manusia yang hamil pertama. Kita tangkap dulu dari pertama. Nabi Adam itu tidak mengalami proses diembriokan, tidak mengalami proses bayi di dalam kandungan seorang ibu, tidak mengalami proses 8-9 bulan lahir, tidak mengalami, dan tidak ada HPL, tidak ada HPL itu. Kemudian tidak ada proses dimomong sama orang lain, karena Nabi Adam tidak, atau bukan bayi. Kemudian juga tidak mengalami proses masa kecil, yaitu masa anak-anak, apalagi proses sekolah PAUD. Dulu nggak ada PAUD ya. Kemudian juga tidak ada proses masa kanak-kanak, sebelum remaja dan setelah anak-anak. Kemudian juga tidak ada proses masa remaja, tidak ada proses masa remaja tua, remaja lebih, yaitu pemuda ya. Tiba-tiba terjadi dan wujudlah Nabi Adam alaihissalam. Inilah titik di mana kun fayakun terjadi. Nah, setelah wujud Nabi Adam ya sama itu prosesnya, seperti manusia lain, ya makan ya minum, kalau nggak makan ya mati, kalau nggak minum ya haus. Proses
Itu proses alam namanya, proses fisika. Kapan terjadinya? Pada waktu setelah fase titik kun fayakun atau tahap kun fayakun berlaku. Setelah itu terjadi keadaan biasa seperti manusia lain. Ya sama tadi Nabi Isa alaihissalam itu sama. Titiknya titik pembuahannya itu tidak ada hubungan biologis. Tiba-tiba dengan kun fayakunnya Allah, ibunda Maryam hamil tanpa hubungan biologis sebelumnya. Ini kan titik kun fayakun di situ. Ajaibnya. Kalau kita katakan ajaib, super ajaib, itu maha ajaib. Jadi proses manusia itu seharusnya normal kalau menurut kacamata kita ya. Tetapi dengan kehendak Allah terjadi lain dan terjadi luar biasa. Suatu keadaan yang tidak didahului dengan proses fisikawi. Suatu penciptaan yang tidak diawali dengan urutan-urutan proses alam. Sehingga itu wujud secara tiba-tiba dan tidak mengganggu ekosistemnya. Ini banyak Allah itu ya. Ini Allah itu menciptakan pembuahan tanpa hubungan biologis, itu tidak merusak ekosistem kandungan. Rahimnya Ibu Maryam itu tidak mengalami kerusakan. Disitulah kehebatan Allah menciptakan suatu keadaan kun fayakun tanpa proses alam, tetapi tidak merusak lingkungannya, tidak merusak lingkungan alam sekitarnya, tidak mengganggu ya. Jadi misalkan seandainya Allah menciptakan sesuatu di alam secara tiba-tiba, ini langsung benda itu menyatu dengan kondisi alam. Begitu juga bayi Nabi Isa itu juga menyatu dengan kondisi alam. Rahim Ibu Maryam tidak ada kejadian aneh, tidak ada ibunya sakit, terus gara-gara ibunya itu terus gara-gara itu ibunya menjadi tidak karu-karuan, itu tidak. Inilah kehebatannya Allah menciptakan secara kun fayakun, meskipun tidak diawali proses alam, tetapi ketika wujud tidak mengganggu alam. Pembuahan Nabi Isa alaihissalam yang tanpa hubungan biologis tidak mengganggu fisik Ibu Maryam, tidak mengganggu rahim Ibu Maryam, bahkan lahir dengan sempurna dan tanpa kehilangan bentuk-bentuknya. Jadi tangan Nabi Isa itu wujud sama dengan tangan bayi lain, telinganya pun juga sama, ada bentuk kanan kiri pun juga simetris gitu kan. Ada tangan kiri, tangan kanan, kakinya pun ada kanan kiri, punya alat kelamin, punya alat fisik yang lain, punya hidung, punya mata. Ini tidak terganggu walaupun tidak ada proses biologi. Itulah yang disebut dengan kun fayakunnya luar biasa. Jadi bukan sulapan. Jadi ketika ada wujud penciptaan Nabi Isa yang tanpa pembuahan, itu bukan sulapan, bukan bim salabim ya. Sampai sekarang belum ada orang yang begitu, bukan bim salabim jadi wujud embrio Nabi Isa alaihissalam, tidak begitu. Jadi inilah yang harus kita tarik sebagai pemahaman tentang kun fayakun itu. Bukan yang kalau begitu ada proses lahir ini, enggak, itu tidak butuh itu. Allah enggak butuh proses lahir seperti itu. Allah tidak butuh proses itu. Tetapi Allah itu mampu untuk melakukan tindakan secara veto, diveto oleh Allah itu. Jadi seperti bahasa veto itu kan segala macam sesuatu dapat ditabrak itu. Segala macam sesuatu di alam ini tidak mempengaruhi veto, maha veto ya, di veto ketika itu. Jadi kondisi badan Nabi Isa alaihissalam itu embrionya, pembuahannya mengalami proses kun fayakun ya. Kita bayangkan seperti veto lah, tidak butuh pembuahan dari sperma,
tidak butuh hubungan biologis, tidak butuh, apalagi butuh pernikahan, tidak butuh pacaran, ya. Tidak butuh KUA itu, karena memang nggak ada pernikahan kok, tidak butuh penghulu, nggak ada pernikahan. Jadi itu bukan dinamakan zina, karena tidak ada pernikahan. Zina itu kan ada hubungan suami istri tanpa nikah, itu zina. Nah, Ibu Maryam tidak begitu. Tetapi pandangan masyarakat ketika itu sangat buruk, karena memang secara umum dalam pandangan orang tidak mungkin orang hamil tanpa hubungan suami istri, itu tidak mungkin, sangat mustahil. Kebencinya bukan main, dikutuk itu sama masyarakat ketika itu, ketika Bu Maryam itu mengandung, itu dikutuk karena logika tidak paham. Ini bertentangan dengan kejadian normal yang seharusnya seorang itu hamil dengan cara ada hubungan biologis dan pernikahan. Itu Ibu Maryam tidak begitu. Jadi ini betul-betul wujud ketika itu kun fayakun Allah, sehingga tidak diterima oleh masyarakat ketika itu yang menganggap bahwa kewujudan atau kehamilan Ibu Maryam itu secara tidak normal bagi mereka. Dan kita juga agar memahami ya bahwa Nabi Adam juga sama, tidak tergantung kepada proses awal yang alamiah sebelumnya. Saya ulangi lagi, jadi pada titik kun fayakun penciptaan Nabi Isa itu adalah pada titik proses pembuahan tanpa hubungan biologis. Setelah itu terjadi proses-proses duniawi dan fisikawi, dan di situ bukan keadaan kun fayakun, itu bukan. Karena jika itu keadaan kun fayakun dan punya masa waktu, berarti kun fayakun itu tergantung kepada proses bendawi, itu mustahil. Ya, jadi kun fayakunnya pada penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu adalah pada titik pembuahan tanpa ada hubungan biologis. Kemudian pada Nabi Adam alaihissalam juga sama. Tiba-tiba itu wujud badan Nabi Adam alaihissalam tanpa proses ada ibu bapak, terus dan ibu bapak itu menikah atau kawin, kemudian pembuahan, tidak begitu. Ada masa bayi, ada masa hamil bayi, lahir, kemudian anak-anak, remaja, pemuda, itu tidak begitu. Jadi Nabi Adam alaihissalam tiba-tiba wujud jendol bentuk Nabi Adam yang sudah bisa dan siap pakai. Jadi sudah siap pakai, tangannya siap pakai, kepalanya siap pakai, otaknya pun, sel-sel saraf pun siap pakai, semuanya sudah otomatis siap pakai semua. Tidak terus dia bingung linglung begitu lahir brol ke alam itu, bingung Nabi Adam, ning ndi nyong ya, ning ndi nyong kok iso ono nyong barang. Tidak begitu, dia langsung sadar dia itu manusia, diberitahu oleh Allah bahwa ilmu Allah itu langsung paham kok. Berarti kan itu ajaib kan, super ajaib kan, itulah di situ kun fayakunnya Allah. Setelah ada Nabi Adam mengalami kehidupan normal seperti kita manusia, ya makan, ya minum, ya rambutnya pun bisa memutih, mungkin punya brewok kan, punya giginya pun bisa bergerak, saraf-saraf tangan juga bergerak normal, kakinya pun sarafnya bergerak normal, tidak berjalan mundur tapi ke depan jalannya, telinganya pun juga bisa mendengar normal. Artinya itu setelah kejadian kun fayakun terjadi dan tidak merusak fisik Adam. Kun fayakunnya ke Adam itu tidak merusak fisiknya, tidak mengganggu operasional tubuh Nabi Adam, meskipun itu secara tiba-tiba dan melalui kun fayakun tadi itu. Jadi mata Nabi Adam yang normal bentuknya, telinganya pun juga normal, bisa mendengar, mulutnya pun juga normal, semua normal, bahkan juga kelaminnya pun juga normal, itu kakinya juga normal,
bulu-bulu badan juga ada. Itulah di situ wujudnya titik kun fayakun Allah. Kehebatan Allah itu menciptakan sesuatu tanpa proses alam, tetapi tidak mengganggu ekosistem alam, tidak mengganggu ekosistem alam, dan tidak mengganggu, tidak merusak yang diciptakan. Luar biasa. Ini lebih hebat dari menciptakan atau mengkun fayakunkan emas. Lebih hebat, karena kalau emas kan jadi emas terus diam, dia mau diapakan kan emas tidak tahu menahu, tidak ada proses saraf tubuh. Tapi kalau Nabi Isa, Nabi Adam ini kun fayakun Allah, itu hebatnya itu ketika setelah kun fayakun terjadi, proses tubuh itu ada dan itu alami. Jadi tangan Nabi Adam alaihissalam itu tangan kita sama, punya saraf, punya darah, punya tulang, ya, punya mungkin dalam itu ada pankreasnya, ada jantungnya, ada paru-paru, ada sistem peredaran darah, ada sistem otak yang bekerja. Subhanallah, memang subhanallah, betul-betul subhanallah tingkat tinggi ini. Kun fayakun, tetapi tidak merusak benda yang dikun fayakunkan. Subhanallah.